Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Aditya sebagai moderator dalam debat ini dengan topik larangan membawa sepeda motor ke sekolah. Banyaknya pelajar yang belum mempunyai mengendarai skuter ke sekolah tentu bukanlah hal yang asing lagi. Ya, membawa motor ke sekolah memang mempunyai dampak positif, tetapi di sisi lain pasti mempunyai dampak negatif. Seperti yang saat ini marak terjadi beberapa perkara, dikarenakan siswa membawa motor ke sekolah. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mencatat bahwa 1 juta orang meninggal dunia tiap tahunnya di seluruh dunia akibat kecelakaan, di mana 40% diantaranya berusia 25 tahun dan 60% berusia kurang dari 25 tahun, yaitu berkisar pada usia anak-anak dan remaja. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang bolehkah anak di bawah umur mengendarai motor ke sekolah tanpa ada SIM, dan apakah ada dampak negatif dan positif. Namun sebelum kita mulai, saya akan memberikan aturan dalam diskusi ini. Saya akan memberikan masing-masing kesempatan, namun saat pro sedang berbicara, maka kontra tidak boleh memotong, begitupun sebaliknya. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai dari kubu pro, yaitu Saudara Agung. Dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Tegar. Saya setuju apabila seseorang siswa membawa motor ke sekolah tanpa membawa SIM, karena hal itu wajar. Karena anak sekolah itu dominan masih di bawah umur, dan jika mereka ingin berangkat ke sekolah membawa motor itu ke sekolah, siswa dapat menghindari sisi negatif dari angkutan umum, yaitu apabila siswa menaiki angkutan umum tersebut ke sekolah, itu pasti angkot itu terkadang tidak layak untuk ditumpangi, dan seperti bau angkot atau bau keringat. Dan terkadang siswa juga tidak mendapatkan tempat duduk yang layak, jadi siswa menaiki angkot itu. Angkot itu, cara belajar di sekolah akan terganggu. Seperti siswa tidak akan konsen belajar. Jadi menurut saya, kalau misalnya siswa-siswa membawa motor ke sekolah, itu wajar-wajar saja. Karena itu dapat menghemat waktu. Dan kalau memang anak di bawah umur belum bisa mengendalikan emosinya, adakah data atau teori yang bisa ditunjukkan? Terima kasih. Baik, sekarang kubu kontra. Ya, terima kasih kepada Saudara Tegar. Saya tidak setuju dengan Saudara Agung, karena pelajar yang membawa motor tanpa adanya SIM, karena secara aturan bagi pengemudi kendaraan motor yang masih di bawah umur atau tidak memiliki SIM, dilarang mengendarai motor, dan bagi pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM akan mendapatkan ancaman pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Dan meski dilarang untuk mengendarai motor, tetapi masih banyak para pelajar yang berani untuk membawa motor ke sekolah. Dan juga banyak dampak negatifnya, yaitu pelajar yang mengendarai motor ke sekolah biasa saja mengalami hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Dan ketika melakukan penjagaan ketat di beberapa jalur perjalanan, pihak Kapolsek akan menahan yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, termasuk para pelajar yang masih di bawah umur. Pelajar yang terlalu sering mengendarai motor akan merasa bosan, sehingga berinisiatif mencari hal-hal yang baru, seperti mendirikan segerombolan geng motor. Mengendarai motor itu tentunya hal yang sangat menyenangkan bagi para pemula, karena mengendarai motor adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Hal itu bisa saja menurunkan konsentrasi belajar siswa karena memikirkan kesenangan berkendara. Umumnya anak di bawah umur belum tentu bisa mengawal emosinya saat di jalan. Menurut aparat kepolisian, pelanggaran lalu lintas yang melibatkan siswa di bawah umur telah mencapai puluhan ribu kasus. Salah satunya belum memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Sangat disayangkan, kasus siswa membawa motor baru menjadi perhatian setelah banyaknya dampak negatif ditimbulkan. Semua pihak harus bersatu padu dan bekerja sama dalam menindak siswa yang membawa kendaraan bermotor, mengingat masih banyak siswa yang melanggar dampak negatif dan ditimbulkan. Terima kasih. Baik, sekarang saya kembali memberikan kesempatan kepada kubu pro, yaitu Saudara Agung. Terima kasih kepada Saudara Tegar. Jadi saya setuju dengan pelajar yang membawa motor ke sekolah. Dengan mengendarai motor ke sekolah, bagi para pelajar, tentu akan memiliki beberapa dampak positif. Di antaranya yaitu, dengan membawa motor ke sekolah, pelajar dapat menghemat waktu.
di perjalanan karena tidak harus menunggu kendaraan umum atau angkutan umum yang tidak jelas keberangkatannya atau kedatangannya, yang akan membuat waktu pelajar terbuang sia-sia, sehingga membuat pelajar akan terlambat sampai di sekolah. Terima kasih. Sekarang saya kembali memberikan kesempatan kepada kubu kontra. Ya, terima kasih kepada saudara Tegar. Saya tidak setuju dengan saudara Agung karena dengan menggunakan angkutan umum atau diantar dapat kemungkinan kecelakaan dan berbicara teori mengawal emosi saya. Ada menurut Herlock menyebut periode remaja sebagai storm and stress, yaitu suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi pada remaja laki-laki maupun perempuan dapat terjadi sebagai dampak dari kondisi sosial, sebagai reaksi atas perubahan yang terjadi pada diri remaja. Nah, itulah teori yang menjelaskan tentang anak yang belum bisa mengawal emosinya. Terima kasih. Baik, sekarang dipersilakan kepada tim netral untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Farhat dari tim netral. Saya setuju dengan argumen yang diberikan dengan Agung bahwa pelajar yang membawa motor ke sekolah memiliki dampak positif, seperti tidak terlambat datang ke sekolah atau menghemat waktu, menghemat uang saku, dan tidak merepotkan orang tua untuk selalu mengantar jemput anaknya ke sekolah. Namun saya juga setuju dengan argumen yang diberikan dengan Maulana, bahwa anak di bawah umur dan tidak memiliki SIM secara aturan pengemudi bermotor tidak diperbolehkan untuk membawa motor, karena bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Baik, demikian yang didiskusikan kita pada hari ini. Kesimpulannya akan dijelaskan kepada Notulen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iran Fatir dari tim Notulen. Kesimpulannya, anak yang membawa motor di bawah umur memiliki dampak positif dan juga negatif, namun sebaiknya anak di bawah umur tidak membawa motor ke sekolah karena belum ada surat izin dan belum bisa mengawal emosinya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebagai moderator menutup debat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.